Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vanessa Ashifa Febrianti dari kelas 1D, jurusan Tasawuf dan Psikoterapi. Kali ini saya akan membahas tentang materi kata dan kalimat efektif. Apa itu kata? Pengertian kata. Kata memiliki pengertian sebagai sederetan huruf yang berada di antara dua spasi dan memiliki sebuah arti. Definisi kata merupakan sebuah elemen terkecil dalam sebuah struktur bahasa yang dapat dituliskan atau diucapkan dan sebuah bentuk kesatuan pemikiran atau perasaan yang digunakan dalam berbahasa. Secara umum, kata adalah unsur bahasa yang susunannya terdiri dari kumpulan huruf atau unit yang memiliki sebuah arti sehingga dapat berfungsi untuk membentuk kalimat, frasa, dan klausa. Unsur bahasa ini terdiri dari satu atau lebih morfem. Nah, apa itu morfem? Morfem merupakan satuan gramatikal terkecil yang mempunyai sebuah makna dan digunakan untuk membedakan makna jama, tunggal, waktu lampau, dan sebagainya. Tujuan kata. Tujuan kata yaitu sebagai satuan gramatikal terkecil yang memiliki arti dan makna sehingga kata dapat disusun menjadi suatu kalimat, klausa, dan frasa. Kata adalah unsur bahasa yang memiliki unsur terpenting dalam kebahasaan karena dapat menerangkan benda, waktu, sifat, dan lain sebagainya. Fungsi kata. Sebagai satuan gramatikal terkecil yang membentuk suatu kalimat, kata memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi subjek sebagai penanda mengenai apa yang dibicarakan. Contohnya pada kalimat ayah bekerja di kantor hingga sore hari. Kata ayah ini sebagai subjek yang diterangkan dengan tindakan bekerja sebagai predikat. Yang kedua, fungsi objek berperan sebagai penderita atau yang mengalami. Objek juga memiliki fungsi sebagai pemberi keterangan predikat. Contohnya, pada kalimat, kakak membeli tas di dekat rumah. Tas ini sebagai objek memberikan keterangan terhadap barang yang kakak beli di toko dekat rumah. Yang ketiga, fungsinya sebagai predikat. Fungsinya itu memberikan informasi tentang apa yang dilakukan subjek. Biasanya predikat ini mengandung unsur verba yang setelahnya dapat diikuti oleh objek atau adverbia. Contohnya pada kalimat, ayah bekerja di kantor hingga sore hari. Bekerja sebagai predikat menjelaskan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh ayah di kantor hingga sore hari. Yang keempat, fungsi sebagai pelengkap. Fungsinya agak sulit dianalisis, terkadang dapat berfungsi sebagai deskripsi atau objek. Contohnya pada kalimat, ayah bekerja di kantor hingga sore hari. Sore hari merupakan kata pelengkap karena melengkapi bekerja sebagai batasan waktu yang melakukan aktivitasnya di kantor. Dan yang kelima, fungsi sebagai keterangan. Nah, fungsi di sini memberikan informasi tentang elemen lain. Tidak terlalu penting, tapi bisa memberi penjelasan lebih lanjut untuk sebuah kalimat. Contohnya, pada kalimat, kakak membeli tas di toko dekat rumah. Di toko dekat rumah merupakan keterangan yang memberikan penjelasan di mana kakak membeli tasnya. Keterangan tersebut tidak wajib untuk dimasukkan ke dalam kalimat. Namun, jika memasukkannya tidak perlu,
bertanya lagi tempat kakak membeli tasnya. Jenis-jenis kata. Setelah mengerti tentang pengertian, tujuan, dan fungsinya, di bagian ini akan menjelaskan tentang jenis-jenis kata. Jenis kata dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama kata benda atau nomina. Nomina merupakan nama-nama dari sebuah benda dan segala hal yang dibendakan. Contohnya batu, buku, bumi, dan lain-lain. Yang kedua, kata bilangan atau numeralia. Numeralia merupakan unsur yang memiliki tugas untuk menjelaskan jumlah objek atau jumlah benda atau urutan benda. Contohnya 1, 2, pertama, berdua, 1000, beberapa, dan banyak. Yang ketiga, kata ganti atau pronomina. Pronomina merupakan unsur yang berfungsi untuk menggantikan objek untuk nomina atau yang dibendakan. Contohnya, ini, itu, mereka, ia, sesuatu, seluruh, dan lain-lain. Yang keempat, kata benda verba. Verba merupakan seluruh hal yang dapat mengatakan aktivitas atau perilaku. Contohnya, makan, membeli, mandi, minum, dan lain-lain. Dan yang kelima, itu ada kata sifat atau adjektiva. Adjektiva adalah unsur yang menggambarkan sifat seseorang atau keadaan sebuah benda atau sesuatu. Contohnya, baru, kecil, besar, baik, tinggi, rendah, buruk, dan lain-lain. Yang keenam, kata keterangan atau adverbia. Adverbia merupakan suatu hal yang memberikan keterangan tambahan tentang verba, numeralia, adjektiva, atau bahkan seluruh kalimat. Fungsi dari adverbia ialah menjelaskan lebih lanjut tentang jenis-jenis morfem yang berdampingan dengannya. Dan yang ketujuh, kata tugas. Jenis ini meliputi berbagai macam unsur yang tidak termasuk jenis-jenis di atas berdasarkan bentuknya. Sulit untuk dilakukan perubahan bentuk dan bahkan tidak dapat mengalami perubahan bentuk. Macam-macamnya yaitu kata sambung, sandang, depan, dan seru. Fungsi dari jenis ini adalah untuk memperluas dan mentransformasi sebuah kalimat. Apa itu kalimat efektif? Nah, pengertian kalimat efektif adalah suatu bahasa yang lengkap dan sesuai kaidah yang dapat mengakibatkan pembaca atau pendengar mudah memahami. Kalimat efektif juga dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Secara singkatnya, kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Kalimat yang dimaksud bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kalimat efektif dan tidak efektif bisa dibedakan dari kaidah-kaidah dalam penyusunan kalimat. Jika kalimat efektif, maka harus memenuhi yang pertama, unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat. Yang kedua, aturan-aturan tentang ejaan yang disempurnakan. Dan yang ketiga, cara memilih kata dalam kalimat atau diksi. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kelugasan, yaitu informasi yang disampaikan dalam kalimat adalah pokok atau yang penting saja. Yang kedua, ketepatan, yaitu informasi yang disampaikan
harus jitu atau tepat sasaran sehingga dibutuhkan ketelitian. Kalimat yang tidak tepat akan menimbulkan multitafsir sehingga menyebabkan keambiguan atau makna lebih dari satu, menjadi kabur bahkan meragukan. Yang ketiga, kejelasan, yaitu kalimat harus memiliki struktur yang jelas sehingga memudahkan orang memahami makna yang terkandung di dalamnya. Yang keempat, kehematan, yaitu informasi yang disampaikan dalam kalimat harus cermat, tidak boros, dan perlu kehati-hatian. Usahakan untuk menghindari bentuk-bentuk yang bersinonim. Yang kelima, kesejajaran, yaitu bentuk dan struktur dalam kalimat efektif harus paralel, sama atau sederajat. Dalam hal bentuk, kesejajaran terletak pada penggunaan imbuhan, sedangkan dalam hal struktur, kesejajaran ada pada klausa-klausa yang mengisi kalimat majemuk. Syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, sesuai dengan EYD. Ialah kata-kata dalam kalimat harus sesuai dengan EYD dan juga harus memiliki tanda baca yang tepat sehingga apa yang dimaksud dari kalimat tersebut jelas. Yang kedua, susunannya sistematis, yaitu kalimat juga bisa dikatakan efektif ketika susunannya tepat atau sistematis yang mengandung semua unsur kalimat yang baik dan benar. Yang ketiga, tidak boros kata. Tidak boros kata, jadi pada saat menyusun kalimat, usahakan memakai kata yang hemat, hanya memakai kata yang diperlukan. Yang keempat, tidak ambigu, yaitu memiliki makna yang jelas dan tidak ambigu, jadi penulis yang menyusun kalimat efektif akan mampu menjelaskan suatu hal dengan baik dan mudah untuk dipahami. Unsur-unsur kalimat efektif. Yang pertama adalah subjek, yaitu bagian dari kalimat yang menunjukkan pelaku yang bisa berupa orang, tempat, dan juga benda. Subjek dalam kalimat juga bisa nama benda, termasuk juga merek suatu produk. Yang kedua, predikat. Predikat merupakan bagian kalimat yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek, umumnya berbentuk kata kerja yang memberi kejelasan maksud atau makna dari kalimat. Yang ketiga, objek. Objek merupakan bagian dalam suatu kalimat yang menunjukkan hal atau benda yang menjadi sasaran dan biasanya berbentuk nomina atau kata benda. Suatu kalimat membutuhkan objek tapi sifatnya itu tidak wajib. Yang keempat, keterangan. Keterangan yaitu bagian dari kalimat yang menunjukkan tujuan, cara, waktu, tempat, dan juga sebab akibat. Keterangan dalam kalimat membantu penulis menjelaskan dengan lebih detail. Contoh kalimat efektif. Di sini contoh perbandingan dengan kalimat tidak efektif. Dan yang pertama, kalimat efektifnya, Novia membeli kue untuk adiknya. Bentuk tidak efektifnya, Diana membelikan kue untuk adiknya Novia. Yang kedua, anak-anak harus berhati-hati jika melewati lorong. Bentuk tidak efektifnya, para anak-anak harus berhati-hati jika anak-anak melewati lorong. Yang ketiga, Putri siswa teladan di sekolah. Bentuk tidak efektifnya, Putri adalah siswa yang teladan dan jadi panutan di sekolah.